Selamat datang di tugas aksi nyata saya di modul 1.4 Budaya Positif. Nama saya Muhammad Said Akbar. Asal sekolah di UPT SDN 20 Baraka. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nrekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat-Nya lah semata sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk hadir di dalam ruangan kita ini guna mendengarkan kegiatan oleh calon guru penggerak angkatan 11, dalam hal ini oleh Bapak Muhammad Said Akbar, dalam diseminasi budaya positif. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai kepada kita semua yang tetap setia terhadap ajaran beliau. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 20 Baraka, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat yang berkenan hadir pada kesempatan ini, dan terutama yang kami banggakan Bapak CGP Angkatan 11 yang insya Allah akan menyampaikan materi diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nita Purnama. Kepada Ibu disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sepatah kata yang insya Allah
akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 20 Baraka. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati dan terkhusus Bapak Muhammad Said Akbar selaku CGP Angkatan 11. Alhamdulillah sudah tiba mereka melakukan diseminasi tentang budaya positif yang telah dipraktikkan di sekolah kita ini. Mudah-mudahan nantinya apa yang disampaikan oleh Bapak bisa memberikan kepada kita referensi pengetahuan baru lagi tentang pentingnya budaya positif di sekolah kita ini. Karena tentu harapan kita semua bahwa bagaimana anak-anak kita bisa belajar dengan lingkungan yang nyaman, yang aman dan menyenangkan, sehingga disinilah titik awal pentingnya memberikan kepada anak-anak kita pembelajaran dan praktek budaya positif sekecil apapun. Misalnya tentang yang sering kita lakukan pada pagi menyambut mereka, kemudian masuk kelas, melaksanakan piket, dan melakukan pembersihan baik di kelas maupun halaman sekolah. Dan tentunya nanti lebih lanjut akan disampaikan oleh Pak Said selaku CGP Angkatan 11. Ya, mungkin ini saja yang Pak sampaikan, dan terima kasih banyak kepada kita semua, dan terkhusus kepada Pak Said yang kita yang ke-8 yang mengikuti pendidikan maupun berkat. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi kata-kata yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Melangkah ke acara berikutnya, yakni diseminasi budaya positif yang langsung disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 11, dalam hal ini oleh Bapak Muhammad Said Akbar. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 20 Baraka, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dari SDN Negeri 20 Baraka. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan taufiknya lah sehingga di siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu sosialisasi, penyampaian, diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Salam dan taslim kalimat telah ditujukan ke Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, bahkan sampai kepada kita yang masih konsekuen terhadap ajaran yang disampaikan oleh beliau. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, dan juga atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru untuk melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi di siang hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa budaya positif atau ekosistem positif itu bisa kita analogikan sama dengan sebagai seorang petani. Kita ambil contoh dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi yang menanam padi misalnya hanya dapat menumbuh tumbuhnya padi. Jadi petani itu dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanah, tanam-tanaman padi, memberi pupuk dan air.
membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi sama dengan seorang pendidik, kita itu hanya mampu menuntun seorang siswa dan bukan menuntut. Jadi tugas kita sama dengan seorang petani. Jadi budaya positif itu muncul karena ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama. Mungkin ada 3 pertanyaan matematik di bawah ini. Mungkin Bapak Ibu bisa jawab. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi Bapak Ibu guru silakan dijawab. Kenapa kita harus pakai helm pada saat kendaraan bermotor? Ya, ada yang bisa jawab? Iya, silakan Ibu Diana, silakan. Ya, jadi untuk melindungi kepala. Ya, Ibu Tiwi. Ya, jadi kita menggunakan helm karena kita ingin menjaga keselamatan. Jadi itu karena kita yakin dengan helm sehingga keselamatan kepala kita terjaga, bukan karena kita takut ditilang polisi. Jadi itu bedanya peraturan dan keyakinan. Kemudian pertanyaan romantis yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ada yang bisa jawab? Asrul. Iya, luar biasa, terima kasih Pak Asrul. Jadi kita memiliki peraturan 3M untuk menjaga kesehatan, bukan karena takut dimarahi sama perawat di puskesmas. Jadi yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada yang bisa jawab? Ya, begitu. Ya, Ibu Jisma. Jadi untuk pertanyaan nomor 3, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena ini adalah salah satu langkah yang dapat kita lakukan untuk bagaimana kita dapat mendisiplinkan diri. Ya, jadi itu supaya kita bisa munculkan disiplin dalam diri kita, bukan karena kita ingin mendapat sertifikat atau ingin mendapat nilai tinggi dari sebuah pelatihan. Jadi itulah refleksi dari mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Karena untuk mendukung motivasi intrinsik dalam diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi itulah kenapa kita mesti menunjukkan motivasi dalam diri pribadi. Kemudian di sini ada peraturan yang akan kita kondisikan ke dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi ada peraturan yang akan kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan apa yang muncul dalam sebuah peraturan. Misalkan peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada dalam kalimat ini atau peraturan ini? Bapak Ibu, peraturan apa yang muncul dalam peraturan pertama? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah tanggung jawab? Apakah disiplin? Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu masuk ke dalam kebajikan, nilai kebajikan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang ada dalam peraturan dilarang mengganggu orang lain? Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan.
pendidikan apa yang masuk dalam peraturan ini? Apakah kesehatan, apakah keselamatan, apakah tanggung jawab yang keselamatan? Dilarang menggunakan narkoba, ya kesehatan. Kemudian gunakan masker, termasuk kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, masuk keselamatan. Dan ini adalah jawaban dari peraturan yang diprediksikan dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu nilai kebajikan dan menjawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, masuk ke dalam keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, masuk ke dalam kebajikan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, masuk ke kesabaran dan juga menghormati orang lain. Menggunakan masker itu masuk ke kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, masuk ke keselamatan dan keamanan. Kemudian dari peraturan dan keyakinan muncul sebuah kesepakatan yang telah saya buat dalam kelas saya. Jadi nanti ada video yang telah saya buat bersama anak-anak pada saat membuat keyakinan kelas sehingga muncul kesepakatan dalam kelas kami. Yaitu yang pertama, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Kemudian yang kedua, rasa aman adalah hak setiap orang. Yang ketiga, tertib saat belajar mengajar. Yang keempat, menjaga kebersihan diri sendiri di kelas dan lingkungan sekolah. Yang kelima, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Kemudian keenam, saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar sekolah. Kemudian yang ketiga, menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, masuk ke dalam keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, masuk ke dalam kebajikan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, masuk ke kesabaran dan juga menghormati orang lain. Menggunakan masker itu masuk ke kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, masuk ke keselamatan dan keamanan. Kemudian dari peraturan dan keyakinan muncul sebuah kesepakatan yang telah saya buat dalam kelas saya. Jadi nanti ada video yang telah saya buat bersama anak-anak pada saat membuat keyakinan kelas sehingga muncul kesepakatan dalam kelas kami. Yaitu yang pertama, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Kemudian yang kedua, rasa aman adalah hak setiap orang. Yang ketiga, tertib saat belajar mengajar. Yang keempat, menjaga kebersihan diri sendiri di kelas dan lingkungan sekolah. Yang kelima, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Kemudian keenam, saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar sekolah. Kemudian yang ketiga, menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik. Jadi ini kesepakatan kelas yang telah kami rumuskan dalam kelas bersama siswa-siswa. Jadi dari serangkaian kegiatan hari ini tentang budaya diskriminasi positif sampai berujung pada kesepakatan kelas. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi destinasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak CGP Angkatan 11, Bapak Muhammad Said Akbar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi dapat kita terapkan bersama di sekolah kita yang kita cintai ini. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu tanya jawab dan
testimoni kepada Bapak dan Ibu. Kiranya ada yang ingin ditanyakan, masih kurang jelas, dipersilakan untuk bertanya. Ya, selanjutnya adalah testimoni yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Hasbullah SPD. Kepada Bapak disilakan. Spesialis testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan sedikit refleksi dari kegiatan diseminasi oleh Bapak Said. Insyaallah Bapak CDP angkatan 11 Bapak Mendengar. Jadi hari ini kita telah melakukan penjelasan Pak Said tentang budaya positif, di mana pelajaran yang dapat saya ambil, yakni ternyata di sekolah itu sangat banyak hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk dari pengaplikasian budaya positif yang tadi yang telah dijelaskan. Ada beberapa motivasi yang dapat kita lakukan, di mana ada motivasi dari luar dan ada juga motivasi dari dalam. Nah, yang paling baik adalah kita melakukan hal yang bisa mengembangkan motivasi siswa yang hadir dari dalam diri mereka sendiri. Dan seterusnya pelajaran yang mungkin bisa saya ambil dari bahasan Bapak, ternyata selama ini ada beberapa hal yang keliru yang kita lakukan. Ternyata kita sering memberikan reward, memberikan sesuatu kepada anak-anak, yang itu adalah motivasi yang datang dari luar, di mana kedepannya apabila reward itu tidak ada lagi, bisa jadi apa yang dilakukan anak-anak itu bisa kembali tidak dilakukan dengan semua pastinya biasa dilakukan, atau budaya-budaya tersebut itu akan terkikis kembali. Nah, kedepannya mungkin pelajaran yang bisa saya lakukan, saya akan berusaha memunculkan motivasi prinsip kepada siswa. Terima kasih, mungkin itu saja untuk silakan saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi refleksi sekaligus testimoni yang telah disampaikan oleh Bapak Hasbullah Surya SPD, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Di penghujung acara diseminasi budaya positif, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan ini, dan permohonan maaf jika di dalamnya terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Dan marilah kita menutup kegiatan ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, Bapak mau kasih yel-yel dulu. Yel-yelnya kalau Bapak bilang semangat pagi, apa itu? Pagi luar biasa. Ngerti? Selamat pagi, pagi luar biasa. Jadi paginya 3 kali. Oke? Ngerti? Semangat pagi. Dalam semangat Jirangga. Jadi hari ini kita masuk pelajaran PJOK, tapi sebelum kita belajar PJOK, Bapak akan buat dulu aturan kelas. Bukan aturan sebenarnya, kesepakatan kelas.
Ya, kita akan buat kesepakatan kelas kita supaya kelas kita lebih tertib. Jadi kita buat kesepakatan, bukan aturan. Apa bedanya aturan dengan kesepakatan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Asal? Jangan ya, ada yang tahu? Jadi ya kalau aturan itu berarti bapak yang buat dan kalian yang ikuti aturannya. Jadi kalau kesepakatan berarti kita semua yang disepakati. Oke? Kesepakatan. Nah, yang akan kita tulis nanti itu adalah keyakinan kelas. Lebih di atas lagi. Berarti karena kita yang buat keyakinan, berarti kita semua harus mematuhi karena kita mengkabuai. Berarti kita yang mematuhi semua, termasuk bapak dan kalian juga. Oke? Jadi silakan kalian isi kertas sticky note-nya, tulis apa keyakinan kelas yang ingin kalian buat, ingin kalian tuliskan. Terserah. Tulis. Nanti ditempel. Nanti kita akan tempel di atas. Silakan kalian tulis semua keyakinan kelas apa yang ingin kalian tulis. Misalkan contoh, apa keyakinan kelas yang ingin kalian tulis? Bisa dibilang mungkin jangan makan dalam kelas. Tapi aturan yang kita buat ini adalah aturan saat berada di misalkan di lapangan tidak boleh apa. Bisa juga digabung dengan dan saat berada di kelas tidak boleh apa. Oke? Oke, siap? Begitu. Jadi kalian tulis semua aturan atau keyakinan yang kalian ingin buat. Nanti kita akan saring, kita akan pilih yang mana yang menurut kita semua baik terapkan di kelas tak. Oke, silakan ditulis. Tulis bisa 1 bisa 2. Oke, silakan ditulis. Silakan ditulis bisa 1 bisa 2. Terserah. Kalau 5 tidak cukup itu 5. Nah, silakan kalian semua menuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kalian laksanakan di kelas tak. Silakan ditulis. Tidak usah pilih-pilih. Semua memang pink. Bercerita semua memang pink. Silakan lokasi misalkan apa yang tidak boleh kita lakukan pada saat olahraga, apa yang harus kita lakukan. Apakah memakai baju olahraga kah, memakai sepatu kah, kemudian mengerjakan tugas olahraga, silakan tuliskan semua. Nah, nanti kalian tempel di sini. Tempel sini. Silakan ditulis. Satu-satu. Silakan ditempel. Oke. Satu-satu. Silakan kasih lurus. Satu-satu. Tunggu dulu. Nanti bapak yang tunjuk. Dulu. Dulu. Nah, silakan pasang mana yang kalian tempel. Oke, tunggu dulu. Oke, silakan naik tempel. Rangga selesai kan Rangga? Sudah ditempel tak? Oke, sini Rangga. Bantu mata. Oke, silakan Rangga lagi, Rangga. Tunggu. Gimana Rangga? Ya. Silakan
Tiga orang lagi tempel. Jangan di belakang saya saja. Silakan, tiga lagi. Nah, siapa lagi? Jalwi. Tempel sesuai dengan kuat timbal dia punya. Asal kita buka sama. Oke. Siapa lagi? Sudah, tempel, silakan tempel. Siapa lagi yang belum? Silakan yang belum, tempel juga yang belum. Lain kayak gitu ada di sini di belakang. Oh. Kalau salah bilang nanti silakan naik tempel. Salah jalan kira situ. Ini adalah keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, sekarang kita akan ubah keyakinan kelas kita menjadi kalimat positif. Kalimat positif. Nah, jadi karena di sini masih banyak yang masuk kalimat negatif, kita akan ubah menjadi kalimat positif. Oke. Pertama, tidak boleh main-main dalam kelas saat belajar. Kalau tidak boleh itu negatif atau positif? Negatif. Nah, jadi kita akan berubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh bermain-main dalam kelas saat belajar. Kira-kira bagaimana kalimat positifnya? Jangan. Berarti bermain pada saat istirahat. Nah, bermain pada saat bermain pada saat jam istirahat. Oke. Kemudian yang kedua, tidak boleh bermain sebelum disuruh. Saya kira sama dengan yang ini kalimatnya. Tidak boleh bicara jika guru menjelaskan. Tidak boleh berbicara pada saat guru menjelaskan. Itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Kita mau rubah ke kalimat positif. Kira-kira Jangan Hah? bicara sebelum ditunjuk. Bicara bisa juga apa le? Menghargai guru dan teman. Menghargai guru dan teman. Nah, kemudian apa lagi nih? Yang kelima. Mengerjakan PR kalau ada. Nah, saya kira ini sudah kasih kalimat positif. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, sudah ada 3. Apa ini? Mematuhi peraturan sekolah, menjaga kebersihan. Kalau menjaga kebersihan sekolah, kalimat positif atau negatif? Kalimat positif atau kalimat negatif? Kalimat positif. Nah, mematuhi menjaga kebersihan Sekolah. Oke. Dan kelas tadi Menjaga kebersihan. Kebersihan kelas. Kemudian yang kelima, memakai baju olahraga. Oke. Memakai Baju olahraga. olahraga. Atau pelajaran olahraga. Oke, bagus. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempat. Ah. Menyalakan
membuang sampah pada tempatnya. kalau dijadikan kalimat positif berarti membuang sampah pada tempatnya. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Nah. Kemudian apa lagi? Tidak boleh melanggar peraturan sama dengan yang tadi. Tidak boleh buang sampah sama. Tidak boleh menghilangkan peralatan sekolah. Tidak boleh menghilangkan peralatan sekolah. Itu adalah kalimat negatif. Kalau diubah jadi kalimat positif, menjaga peralatan. mengembalikan peralatan ke tempat. Mengembalikan alat pada tempatnya. Kita sepakati bersama dan kita telah ubah menjadi kalimat positif. Nah, sekarang kita akan buat menjadi nilai-nilai universal. Kalimat atau keyakinan kelas yang telah kita buat menjadi kalimat positif ini kita akan buatkan menjadi atau kita akan memilih nilai-nilai universal. Tahu nilai universal? Nilai universal itu artinya nilai-nilai yang baik. Contoh misalkan kata disiplin itu baik, kerjasama itu baik, apalagi menghargai guru, menghormati teman, tolong menolong, saling membantu, itu adalah kalimat universal. Nah, sekarang kita akan pilih keyakinan kelas ini. Kita akan buatkan menjadi atau kita akan pilih kalimat nilai universal mana? Contoh, bermain pada saat jam istirahat. Itu nilai universal apa namanya ini? Disiplin raka, tanggung jawab raka. Nah, masuk di disiplin. Nah, kira-kira yang mana lagi yang masuk disiplin di sini? Mengerjakan tugas, menjaga kebersihan, memakai baju olahraga. Yang mana lagi di sini yang termasuk? Ya, betul, memakai baju olahraga. Berarti dia sudah masuk kata atau nilai universal disiplin. Kalau menghargai guru dan teman itu masuk di mana? Tanggung jawab. Apakah disiplin, tanggung jawab, atau sikap menghargai? Tidak. Menghargai. Oke, coret 2. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan. Itu masuk di mana? Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Oke. Keempat. Coret ini. Kalau menjaga kebersihan kelas masuk di mana? Tanggung jawab. Oke, coret. Satu terus. Membuang sampah pada tempatnya? Tidak boleh melanggar peraturan. Membuang sampah pada tempatnya? Tanggung jawab. Tanggung jawab, kebersihan reka apa reka? Tanggung jawab Tanggung kebersihan. jawab. Oke, sudah masuk tanggung jawab juga. Kalau mengembalikan alat pada tempatnya? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Sekarang ya ini adalah kalimat nilai universal yang telah kita saring dari keyakinan kelas yang telah kita buat menjadi kalimat positif. Sekarang saatnya kalian untuk menuliskan. Nah, jadi silakan kalian tuliskan nilai universal yang telah kita sepakati tadi. Yang telah diposisikan ini 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan ditulis. Nilai universal dari keyakinan kelas kita. Silakan ditulis. Nilai-nilai universal dari
Silakan ditulis, kemudian ditempel nanti di atas papan tulis. Silakan. Silakan dituliskan. Silakan tulis. Yang sudah silakan ditempel di papan tulis di sebelah sini. Ya, silakan ditempel. Satu-satu, kuat dulu. Silakan tempel. Bersihin saja. Ya. Oke. Silakan duduk. Silakan kuat duduk. Oke. Siapa lagi? Ini adalah keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kita telah buat aturannya. Aturan yang telah kita buat, kita telah ubah menjadi kalimat positif. Nah, sekarang kita telah buat nilai-nilai universal apa yang dituju, yang telah kita sepakati. Oke? Jadi ini adalah keyakinan kelas yang telah kita buat. Keyakinan kelas ini yang telah kita kesepakati tadi, nanti dalam kelas kita ini harus mengikuti apa yang telah kita buat. Oke? Jadi jangan ada yang karena ini adalah aturan yang telah kita buat. Di sini Mas. Ini adalah aturan yang telah kita buat. Jadi tidak boleh lagi ada yang melanggar. Ngerti? Kalau sudah mengerti tentang keyakinan kelas kita, cukup sekian apa yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga aturan dan keyakinan kelas yang telah kita buat ini bisa kita laksanakan dalam kelas kita. Terutama pada saat kita olahraga, BJOK. Jadi jangan lupa karena kita sudah sepakat untuk memakai baju olahraga pada saat olahraga, berarti harus memakai baju olahraga. Kemudian kita sepakat harus pakai sepatu, berarti kita harus pakai sepatu. Kita sudah sepakati bahwa kita akan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita buang sampah pada tempatnya. Kemudian kita juga telah sepakati mengembalikan alat-alat pada tempatnya. Seperti kalau saat kita ambil bola di ruangan olahraga, berarti kita akan kembalikan setelah digunakan. Jadi karena kita sudah sepakati semua, tidak boleh lagi ada yang melanggar. Oke? Selanjutnya lagi, ini adalah keyakinan kelas kita. Kalau ada yang melanggar, berarti siap-siap untuk menerima konsekuensi. Jadi cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menyaksikan bagaimana penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan pada murid SDN 20 Baraka berikut ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Aksa, saya dengar tadi kamu memukul Abisar, apakah betul? Iya, betul, Pak. Saya kesal, Pak. Bukan ada rekan lain. Abisar mau melaporkan saya. Wajarlah kamu kesal. Bapak juga akan tidak nyaman kalau ada yang melaporkan Bapak. Iya, Pak. Kira apa alasan mengapa Abisar ingin melaporkan kamu ke Bapak? Tadi saya main bola di kelas hingga kelas menjadi berantakan. Oh, begitu. Jadi kira-kira siapa yang telah melanggar kesepakatan kelas kita? Kamu atau Abisar? Saya, Pak. Bagus kalau kamu dengan cepat menyadarinya. Menurut kamu, apakah bermain bola di dalam kelas saat jam istirahat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Pak. Seharusnya bermain bola dilakukan di mana, Nak? Di lapangan sekolah, Pak. Baik, Nak, lapangan sekolah. Agar kita lebih leluasa bermain dan tidak
rugikan orang lain. Bersediakah kamu memperbaiki kesalahan ini? Saya bersedia, Pak. Lain kali saya tidak akan bermain bola lagi di dalam kelas. Terus apalagi? Meminta maaf ke Abisal karena dalam. Baik nak, karena kamu sudah mengakui kesalahan kamu, Bapak harap kamu dapat memperbaiki hal ini. Sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelas. Oke. Mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat pagi As'ad. Selamat pagi Pak Guru. Bapak ingin berbicara denganmu. Bapak perhatikan belakang ini kamu sering tidak menyelesaikan tugas rumah. Iya Pak. Sudah berapa kali kamu tidak mengerjakan tugas rumah? Sering Pak. Wajarlah, tidak mengerjakan tugas rumah adalah hal yang manusiawi. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Dan hal seperti ini pasti bisa kamu perbaiki. Setuju? Setuju Pak. Tentu kamu punya alasan kenapa kamu melakukannya. Boleh Bapak tahu apa aktivitas kamu saat di rumah? Saat pulang sekolah, di rumah saya makan dulu, tidur siang, terus main video game. Biasanya kamu main HP berapa lama? Sore sampai malam hari Pak. Padahal kamu bisa saja mengisi waktu di malam hari untuk melakukan tugas rumah. Menurut kamu saat tidak menyelesaikan tugas rumah, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin ya Pak. Betul sekali nak. Dengan disiplin kita bisa menghargai diri sendiri, melatih diri lebih baik dalam menghargai waktu. Maaf, saya salah Pak. Baik nak, Bapak maafkan. Menurut kamu apa solusinya? Saya akan mengurangi waktu bermain HP Pak. Baiklah nak, solusi yang kamu tawarkan sangat baik. Bapak harap kamu dapat menjalankannya di rumah dengan sungguh-sungguh. Semoga kamu tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Iya Pak, saya akan usahakan. Baik nak, sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelas. Iya Pak, terima kasih. Sudah. Tanggapan murid SD Negeri 20 Baraka tentang segitiga restitusi yang saya lakukani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya As'ad Tamir, kelas 5 SDN 20 Baraka. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Said untuk menyelesaikan masalah yang saya alami. Saya harus bisa membagi waktu untuk belajar dan waktu bermain di rumah.